Pradipta? Udah, Udah. Oke, jadi sekarang kita akan belajar yang namanya ini, momentum dan impuls. Oke, ini bab keempat lah kalau di mekanika. Nah, kita mulai dengan momentum dulu. Momentum itu besaran vektor atau besaran skalar, Pradipta? Apa? Besaran besaran vektor. vektor. Simbolnya P. Kenapa bisa bisa vektor ya? Karena momentum itu didapatkan dari hasil perkalian massa dikalikan kecepatan. Kan kita tahu massa itu skalar, tapi V itu kecepatan terus vektor. Berarti kita bisa tahu arah momentum itu akan sama dengan arah kecepatan. Gitu ya. Satuannya momentum berarti kilogram meter per second. Nah, momentum pasti ada hubungan dengannya impuls. Kalau impuls itu vektor apa skalar? Apa? eh, Apa? Tadi apa? Vektor. Vektor, betul. Simbolnya I, dia vektor. Kok bisa vektor? Nah, karena definisinya. Definisinya impuls adalah perubahan momentum. Jadi, berdasarkan definisi, impuls itu rumusnya adalah delta momentum. Yang namanya delta pasti akhir kurang awal kan? Berarti momentum final dikurangin momentum inisial. Karena momentum tadi rumusnya adalah M kali V, maka impuls adalah M dalam kurung V final dikurangin V inisial. Ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi. Oke, ini rumus pertama. Ada rumus yang lain nggak, Pak Dipta? Jawabannya ada. Kalau tadi itu kan berdasarkan definisi. Yang kedua itu adalah berdasarkan hubungan dengan gaya. Oke, Pak Dipta tahu kan gaya F itu adalah M dikali A. Betul ya? Dan kita tahu di kinematika kalau A itu adalah dV per dt. Dengan kata lain, F sama dengan M d per dt dari V. Karena M konstanta, maka kita bisa masukkan M ke dalam turunan. D per dt dari MV. Tadi MV adalah momentum. Berarti gaya itu adalah perubahan terhadap waktu dari momentum. Oke. Kalau saya lakukan kali silang, kita akan punya F dt sama dengan dp. dt sama dp itu operator itu namanya operator integral. Nggak ada artinya kecuali kita kasih integral di depannya. Nah, kedua harus kita kasih integral. Di ruas kiri f dt berarti integralkan f terhadap waktu. Berarti batasnya waktu. Anggaplah t mula-mula sampai t tertentu. Sedangkan di ruas kanan dp integral terhadap p. Berarti batasnya p. P mula-mula sampai p tertentu. Pradipta tahu nggak integral dari f dt itu apa? Tahu? Tahu nggak? FT. Apa?
Uh, kenapa F-nya boleh keluar? Kami F-nya konstan. Jawabannya, saya juga nggak tahu, Pradipta. Kenapa orang saya nggak dikasih tahu T-nya apa? Oke, jadi saya nggak bisa tahu integral dari F dt itu apa, karena nggak tahu T-nya. Nggak tahu F-nya. Kalau integral dp saya tahu P batasnya dari P0 sampai PF. Sama aja apa? P final min P mula-mula. Ini apa? Ini tidak lain adalah impuls. Berarti Pradipta sudah mendapatkan rumus kedua impuls, yaitu yang berkaitan dihubungkan dengan gaya. Oke, paham Pradipta? Oke. Ada lagi nggak rumus impuls selain dua ini? Ada. Pradipta ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Saya pernah ngajarin yang namanya arti dari sebuah integral di grafik. Apa arti dari sebuah integral di grafik, Pradipta? Luasnya. Luas. Karena ini adalah integral dari f dt, kalau misalkan nanti Pradipta dikasih grafik f terhadap t. Misalkan grafiknya seperti ini deh. Ngarang aja ya, lagi ini. Nah, terus disuruh minta berapa impulsnya. Secara nggak langsung, impuls itu adalah luas dari grafik ini. Luas dari grafik F terhadap waktu. Ini adalah rumus impuls yang berdasarkan definisi integral di sebuah grafik. Ada yang lain nggak, Pak Dipta? Rumus impuls yang lain? Ada. Jawabannya ada. Tapi rumus yang ini nggak boleh sembarangan dipakai. Kenapa? Karena ini rumus dari kasus khusus. Boleh nggak kasus khusus? Boleh nggak kasus khusus kita pakai di soal? Boleh. Tapi yang namanya kasus khusus itu biasanya ada syarat yang harus dicapai. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila gaya F-nya konstan terhadap waktu. Kalau F-nya konstan terhadap waktu, secara matematik kita bisa mengeluarkan F-nya. Kita punya apa? F integral dt kan delta t. Nah, ini adalah impuls yang keempat. F yang konstan terhadap waktu biasanya disebutnya F rata-rata. Oke, ini rumus keempatnya impuls. Tapi rumus keempat nggak boleh sembarangan ya. Hanya boleh dipakai kalau Pradipta udah yakin F-nya itu konstan terhadap waktu. Oke, delta T di sini apa sih? Delta T di sini disebutnya adalah waktu kontak. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, untuk mencari impuls, kita bisa pakai banyak cara, tergantung definisi dan apa yang diketahui soal. Oke, momentum sama impuls pasti akan berkaitan sama yang namanya ini. Proses tumbukan. Pradipta tahu nggak tumbukan tuh yang kayak gimana sih? Kayak gimana, Pradipta? Eh, Dua benda bersentuhan. Sentuh doang? Kayak gimana? Tumbukan tuh? Gimana? Kalau yang Ya, Pradipta tahu, tumbukan tuh apa? ya dua benda saling menyentuh.
Nyentuh dong tumbukan, seriusan. Seriusan. Nyentuh doang tumbukan. Tumbukan itu, kebanyakan orang bilang gini. Proses tabrakan. Ya nggak sih? Antara dua benda atau lebih dari dua juga bisa. Banyak kan taunya gitu kan, tabrakan ya. Jadi bukan nyentuh doang tapi nabrak. Nah, bener nggak? Betul. Tumbukan tuh tabrakan. Tapi tumbukan juga bisa berarti ini loh. Proses pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Oke? Jadi tumbukan juga bisa berarti bendanya pecah. Juga tumbukan. Paham? Jadi tumbukan tidak hanya tabrakan, tapi juga bisa berarti bendanya itu pecah. Oke? Nah, kita akan mulai dengan jenis-jenis tumbukan. Yang Pradipta tahu, tumbukan ada berapa jenis, Pradipta? Berapa? Eh, 3 Apa aja? yang sempurna, Lenting sempurna, terus penting tidak sempurna, lenting tidak sempurna, terus apa lagi? sama Sama apa? Sama apa ya? Oke, kebanyakan memang anak SMA bilangnya tiga ya. Lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting sama sekali. Betul nggak? ya Betul. Nah, sebenarnya cukup dua aja. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Nama lainnya adalah tumbukan elastik. Tumbukan lenting sempurna tuh tumbukan yang kayak gimana? Oh, Dita. Kayak gimana? Yang Pak Dita tahu tumbukan lenting sempurna tuh yang kayak gimana, Pak Dita? yang momentumnya terjaga. Momentumnya kekal. Ya, Iya, lain yang lain enggak. Salah. Jadi, tumbukan lenting sempurna itu adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem diubah menjadi energi kinetik. Artinya apa? Tidak ada ekosistem yang diubah menjadi energi lain. Misal, diubah jadi energi bunyi. Berarti tabrakannya, tumbukannya itu menghasilkan bunyi. Nah, itu udah pasti dia nggak sempurna. Karena ada sebagian energi kinetik yang diubah jadi bunyi. Atau diubah menjadi energi panas, gesekan. Jadi kalau kita pegang setelah tumbukan, uh, bendanya panas. Itu berarti kan ada sebagian energi kinetik yang diubah jadi energi panas.
itu juga pasti dia tidak lenting sempurna. Atau diubah menjadi energi deformasi yang membuat bendanya penyok. Jadi setelah tubrukan bendanya penyok. Nah, itu juga sama, dia pasti tidak terjadi lenting sempurna. Paham? Ngerti? Jadi kalau lenting sempurna itu semua eka harus jadi eka. Ngerti? Berarti. Ya. Oke. Nah, masalahnya adalah di SMA sering ambil contoh tumbukan lenting sempurna itu seringnya pada kasus biliar. Padahal kan tahu kan, Pak Dipta, kalau main biliar, ketika bola itu nabrak bola lain, menghasilkan bunyi kan? Nah, karena Ya. menghasilkan bunyi, udah pasti dia nggak lenting sempurna. Paham? Oke. Ya. Berarti. Oke. Nah, terus contohnya apa dong? Contoh fenomena tumbukan lenting sempurna apa? Pak Dipta, tahu nggak? Pak Dipta, contohnya apa? Hmm, Apa? Apa? Tahu nggak? Contohnya adalah tumbukan antar partikel. Jadi tumbukan antar partikel itu biasanya dia lenting sempurna karena tumbukannya tidak menghasilkan bunyi, tidak menghasilkan panas, tidak menghasilkan energi deformasi, dan lain-lain. Sehingga semua eka dianggap menjadi eka lagi. Nah, pada kasus tumbukan lenting sempurna, ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya, yang pertama, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan, harus banget sama persis dengan momentum sistem. Sesaat setelah tumbukan. Jadi benar-benar sesaat after dan before tumbukan. Oke. Jadi bukan kan kebanyakan di SMA itu kan bilangnya momentum sebelum tumbukan sama momentum setelah tumbukan. Lah kalau sebelum tumbukan bisa aja 1 jam sebelumnya. Nggak boleh. Harus benar-benar sesaat sebelumnya. Ngerti? Paham? paham. Oke. Nah, nah, yang kedua, dalam sistem ya, bukan per benda tapi sistem. Karena pada lenting sempurna semua eka menjadi eka, maka di lenting sempurna berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik sistem, bukan benda. Berarti eka sistem sesaat sebelum tumbukan harus sama persis dengan eka sistem sesaat setelah tumbukan. Sama, lihatnya sistem, bukan per benda. Dan lihatnya harus sesaat sebelum dan setelah. Tumbukan yang pertama itu. Tumbukan yang kedua, namanya adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Nama lainnya adalah inelastik.
Berarti yang tadi saya bilang lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali, kita masukkan ke kriteria kedua. Ini apa sih? Ini adalah proses tumbukan di mana ada sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Bisa diubah jadi bunyi, bisa diubah jadi penyok, deformasi, bisa diubah jadi gesekan dan lain-lain. Oke, paham? Nah, apa syaratnya? Syaratnya cuma satu, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sistem. Itu apa? Momentum sistem. Sesaat sebelum tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem. Sesaat setelah tumbukan. Paham, Pak Dipta? Ngerti? Paham. Oke, Pak Dipta saya mau tanya. Kalau misalkan di soal itu, di soalnya, tidak ada informasi tentang jenis tumbukan yang terjadi. Dia nggak tahu jenis tumbukannya apa. Kalau nggak ada informasi kayak gitu, kita mengasumsikan tumbukannya itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna. Bapak Dipta. Eh, Jadi ada tumbukan, tapi nggak dikasih tahu di soal jenis tumbukannya apa. Maka kita kan berasumsi dulu kan, karena beda syaratnya kan ya. Nah, Pradipta berasumsi itu syaratnya apa? Syaratnya. Jenis tumbukannya apa? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Sempurna. Kenapa alasannya? Ya, dihitungnya bisa lebih cepat. Wih. Oke, gini Pradipta. Pradipta kan mau kalau bikin asumsi, apakah itu adalah terserah Pradipta? Bikin asumsi itu, kalau kita nggak ada data, nggak ada informasi, kita bikinlah asumsi yang paling general, yang paling umum. Oke, kayak dulu waktu itu ingat nggak? Waktu kita apa? Waktu kita belajar dinamika. Oke, kita belajar dinamika. Ingat nggak? Kalau Pradipta tidak tahu bendanya itu bergerak atau diam, maka asumsikan bendanya diam atau bergerak. Apa? Diam. Bergerak dong. Jangan pernah mengasumsikan benda dalam keadaan diam. Kalau di soalnya nggak bilang. Kita itu harus mengasumsikan bendanya itu bergerak kalau nggak ada informasi. Kenapa? Karena keadaan bergerak itu keadaan
umum dibandingkan keadaan diam. Coba lihat. Kalau kita mengasumsikan keadaannya bergerak, pasti nanti ujungnya kita akan membuat atau mencari percepatannya berapa. Ya gitu kan ya. Nah, kalau nanti ternyata ketika kita hitung percepatannya 0, berarti memang keadaannya adalah diam. Tapi kalau Pradipta dari awal berasumsi benda itu dalam keadaan diam, Pradipta akan selalu beranggapan bahwa A-nya pasti 0. Paham? Jadi, kalau bikin asumsi itu, usahakan se-general mungkin. Nah, sekarang saya mau tanya. Balik lagi ke sini ya. Ada tumbukan. Kita nggak tahu tumbukannya itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna. Kita mengasumsikan tumbukan yang terjadi, apa tadi kata Pradipta? Lenting sempurna ya? Karena apa Pradipta? Karena apa? Apakah keadaan lenting sempurna, tumbukan lenting sempurna itu keadaan yang lebih general dibandingkan keadaan tidak lenting sempurna? Gini deh, sesering apa Pradipta melihat tumbukan yang tidak ada bunyi afternya, yang tidak ada panas, yang tidak ada penyok? Sering nggak mengamati fenomena itu, Pradipta? Enggak. Nggak pernah. Karena lenting sempurna itu adalah kondisi khusus, keadaan khusus dia. Maka kesimpulannya, kalau tidak ada informasi jenis tumbukannya itu apa, maka defaultnya adalah tumbukannya lenting sempurna. Jadi jangan sekali-kali kita mengasumsikan dia lenting sempurna, kecuali soalnya bilang. Bilang apa? Ada informasi lenting sempurna, atau ada informasi elastis, atau ada informasi EK kekal. Kalau di soal tidak ada informasi itu, maka defaultnya adalah tidak lenting sempurna. Paham? Ngerti? Paham Paham. nggak? Bentar, saya mau kasih dulu bentar. Oke, pernyataan kedua. Pertanyaan kedua. Menurut Panita, lebih mudah mengerjakan tumbukan lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Yang sempurna. Alasannya? Karena eh, momentumnya eh karena energi kinetiknya sama. Oke, kekal ya. Oke. Lihat ya Pradipta. Lenting sempurna, elastik, itu ada dua syarat, betul? Ya, Tiap syarat pasti akan mendapatkan satu persamaan. Betul? ya, Berarti minimal ada dua persamaan, ya nggak sih? Secara matematik, kalau ada dua persamaan, logikanya pasti akan ada dua variabel. Betul nggak? ya, Oke. Sedangkan, coba lihat. Lenting tidak sempurna, hanya satu syarat. Berarti akan ada satu persamaan. Berarti minimal satu variabel. Berarti lebih mudah mana mengerjakannya? Satu persamaan atau dua, satu variabel atau dua variabel?
1. Nah, kesimpulannya, lenting sempurna lebih susah dibandingkan tidak sempurna. Paham? Berarti, Paham. coba deh Pradipta perhatikan. Syarat yang terjadi yang diberikan pada kasus tumbukan itu kan mirip-mirip kayak konsepnya energi ya. Yaitu apa? Hukum kekekalan. Betul nggak? Ya. Nah, artinya cara mengerjakan momentum itu mirip kayak energi. Nah, saya kasih tahu gimana caranya. Langkah-langkah mengerjakan soal tentang tumbukan. Jadi, kalau Pradipta ketemu soal tumbukan, langkah pertama itu adalah bagi soal tersebut menjadi beberapa keadaan. Saya bilangnya adalah frame. Jadi kita harus bisa membagi soal tersebut menjadi beberapa frame, beberapa keadaan. Nah, pertanyaan adalah gimana cara baginya? Gampang. Ini, yang pertama. Apabila ada proses tumbukan, maka harus dijadikan dua frame, dua keadaan, yaitu frame sesaat sebelum terjadinya tumbukan dan frame kedua sesaat setelah terjadinya tumbukan. Oke? Jadi jangan sekali-kali bikin frame saat tumbukan. Oke? Jangan bikin frame saat tumbukan. Tumbukan harus jadiin dua. Saat sebelum, saat setelah. Setelah itu, apabila ada perubahan energi, oke? Baik berubah nilai energinya atau berubah jenis energinya, maka harus jadikan dua frame. Misalkan, benda awal di A dengan kecepatan 100. Terus karena ada gesekan di B, benda punya EK juga, kecepatannya 80. Sama-sama EK kan? Tapi beda nilai EK-nya. Maka harus dijadiin dua frame. Keadaan A sama keadaan B. Oke? Atau awalnya di A, benda punya energi potensial 100 Joule. Ketika dia meluncur nyampe ke B, tinggal menjadi energi kinetik 100 Joule juga. Sama-sama 100 Joule kan? Tapi beda jenis energinya. Maka itu juga harus jadiin dua frame, dua keadaan. Paham ya? Cara kita ngebagi frame-nya gitu aja. Ada perubahan momentum, ada tumbukan jadi dua frame. Kalau ada energi yang berubah jadi dua frame. Nah, setelah kita bisa membagi frame, apa langkah selanjutnya? Bandingkan. Nah, bandingkannya harus frame by frame. Jadi misalkan ada 4 frame, 4 keadaan. Maka bandingkannya adalah keadaan 1, frame 1 dengan frame 2, frame 2 dengan frame 3, frame 3 dengan frame 4. Jangan loncat frame. Misalkan frame 1 dengan frame 3, atau frame 2 sama frame 4. Nggak bisa. Harus frame yang berdekatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dibandingkan? Nah, apabila ada proses tumbukan di antara
frame yang dibandingkan. Oke. Kalau ada tumbukan di antara frame yang kita bandingkan, maka bandingkan momentum sistemnya dulu. Bandingkan momentum sistemnya dulu. Jadi kita gunakan kekalahan momentum. Yang kedua, apabila tidak ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan, ya kalau nggak ada tumbukan nggak bisa bandingin momentum ya. Maka bandingkan energi totalnya dulu. Bandingkan energi total, bukan M tapi total ya. Totalnya terlebih dahulu. Paham nggak? Oke, biar paham coba kita kerjain soalnya deh. Saya pilih soal dari tutorial ITB aja ya, karena lebih mudah saya carinya. Bentar. Mana ini? Nah, saya coba cek dulu. Bentar. Oh, belum ini ya. Kadang-kadang ini, bentar ya. Kunci. Bentar. Emang kita belum ya? Emang ini belum ya? Pradipta ya? Yang Belum ya? mana? Momentum belum? Emang belum materinya? Belum. Belum ya? Oh, saya merasa kayak udah sih. Oke, coba deh. Saya coba lihat dulu. Saya ngapain ngajarin itu ya? Oh, FS. Bentar. Oh, kemarin tuh kita belajar ini ya. Kita coba lihat tumbukan. Bentar. Coba lihat eh, yang gampang dulu deh. Yang rada susah dikit deh. Mana ya? Bentar. Coba soal tutorial ITB dulu ya. Bentar, mana ini? Oh, itu yang tadi kayaknya. Bentar. Bentar ya. Mana ini? Nah, nggak ada. Oke, kita coba cek dulu. Cari di, itu deh, apa di lain. Oke, bentar. Alhamdulillah. Oke, kita coba yang ini dulu deh. Snipping tool saya mana nih? Oke, bentar deh.
Kita lihat sini. Oke. Bentar. Kita kasih soal dari TB aja ya. Oke, soalnya seperti ini. Oke, coba dibaca dulu, Pak Dipta. Udah dibaca? Udah. Oke. Coba kita pikirkan deh. Dari awal, ketika peluru itu bergerak dan sekuen final, sampai akhirnya pegas tertekan maksimum sejauh 0,05 meter, ada berapa frame? Berapa keadaan? Berapa frame? Berapa? Dari awal, ketika peluru bergerak dengan kecepatan final, sampai akhirnya sampai akhirnya pegas tertekan oleh balok dengan sejauh 0,05, itu ada berapa frame? 3. 3. Apa aja frame-nya? Frame 1 adalah kondisi awal, ya nggak sih? Kondisi awal sampai sesaat sebelum balok peluru nabrak balok. Jadi dari mulai sini kondisi awal sampai sini. Ini namanya frame 1. Loh, kok boleh sih? Kenapa itu disatuin? Tahu nggak? Karena dari awal sampai sesaat sebelum nabrak tidak ada yang berubah kan? Ya nggak? Betul nggak? Iya. Berubah nggak energinya? Tidak. Ada tumbukan nggak? Tidak. Berarti kita jadi satu frame. Itu frame satunya. Frame 2-nya adalah kalau ada sesaat sebelum, pasti ada sesaat setelah. Setelah peluru nabrak balok. Sesaat setelah itu, kalau di sini, sebenarnya kayak beberapa saat setelahnya di sini. Nggak beda jauh sama setelah tumbukan, sebelum tumbukan. Bayang? Gitu ya. Dan pada kondisi ini, peluru udah nembus ya. Peluru udah nembus. Berarti udah tidak ada lagi peluru di frame ini. Udah pindah. Frame ketiga adalah si kondisi akhirnya. Kondisi akhirnya. Yaitu saat si baloknya menekan pegas secara maksimum. Yaitu di sini. Kebayang? Ngerti? Ya. Nah, kalau kita tahu frame-nya, tadi saya bilang apa? Setelah itu tinggal bandingkan tapi frame by frame. Oke. Karena ada 3 frame, maka bandingin satu-satu ya. Nggak boleh loncat frame. Berarti frame 1 dan frame 2. Coba perhatikan. Dari frame 1 ke frame 2.
Ada proses tumbukan nggak? Dari 1 ke 2. Ada tumbukan nggak? Ada Ada. nggak? Ada. Kalau ada tumbukan gimana? Bandingkan momentumnya dulu. Momentum di frame 1 harus sama dengan momentum di frame 2. Di frame 1 yang gerak siapa? Hanya peluru. Massa peluru, V peluru. Di frame 2, dua-duanya gerak. Massa peluru, V peluru aksen. Massa balok, V balok aksen. Massa pelurunya 0,005. Kecepatan pelurunya 400. 0,005. V peluru aksen kita nggak tahu. Baloknya 1. Kecepatan baloknya juga nggak tahu. Maka dapatlah 2 sama dengan 0,005 VP aksen ditambah VB aksen. Paham? Kan ini ada 2 variabel ya. Nggak mungkin kan bisa kita selesaikan. Simpen dulu aja. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita lanjutin. Frame-nya kita bandingin. Berarti sekarang frame 2 dan frame 3. Coba lihat. Dari frame 2 ke frame 3. Ada tumbukan nggak? Ada nggak? Eh, Ada nggak? Kalau Pradipta mikir, baloknya kan nabrak pegas ya. Tumbukan bukan tuh. Ingat nggak Pradipta? Definisi tumbukan apa? Tabrakan 2 benda atau lebih, betul? ya. Indikator benda di fisika itu punya massa, betul? Hmm, Sekarang lihat, apakah pegas di soal ini punya massa? Nggak ada. Nggak punya kan? Berarti pegas di soal ini bukan sebagai benda. Jadi ketika si balok itu neken pegas, itu tidak dikatakan sebagai tumbukan. Paham? Ngerti? Ya. Oke. Berarti dari 2 ke 3 nggak ada tumbukan ya? Berarti tidak ada tumbukan. Kalau nggak ada tumbukan, apa yang dilakukan? Bandingkan energi totalnya ya. Energi total di frame 2 harus sama dengan energi total di frame 3. Di frame 2, yaitu kondisi si pegas, si balok setelah tumbukan. Balok bergerak kan? Oh ya, dari frame 2 ke frame 3, peluru nggak ikut serta kan? Kenapa? Karena peluru sudah lembus, udah nggak tahu kemana. Jadi di frame 2 adanya apa? Energi potensial, energi kinetik. EK dari 2 balok. Di frame 3, ketika dia menekan pegas maksimum, maka pasti bendanya dalam kondisi diam kan? Nggak punya EK, adanya EP. EP siapa? EP pegas. Di frame 3. Oke. EK 2 berarti setengah. Massa balok dikali pi balok aksen kuadrat. EK pegas setengah. K dikali delta X kuadrat. Kita bisa menghilangkan tengahnya. Massa balok tadi 1. V baloknya kita nggak tahu. Konstanta pegasnya tadi 900. Dikali delta X-nya tadi 0,05.
Jangan lupa dikuadratin. Maka VB aksennya menjadi 900 dikali 1,5 meter per sekon. Oke. Dapatlah VB aksen, yaitu yang A. Kalau VB aksen dapat, kita bisa kembalikan ke sini. 2 sama dengan 0,005 VP aksen ditambah 1,5. Berarti dapatlah VP aksennya 100 meter per sekon. Ini adalah jawaban yang B. Jawaban yang C apa? Perbedaan energi total sebelum dan setelah tumbukan. Berarti yang C itu cuma minta energi total sebelum, berarti di frame 1 ya. Tuh dia apa? Di frame 1 kan yang ada cuma benda bergerak doang ya. Berarti setengah massa peluru dikali V peluru kuadrat. Setengah massa pelurunya berapa? 0,005. V peluru awalnya 400. Kalau dihitung 0,5 kali 0,005 kali 400. Jawabannya adalah 400 Joule. Sedangkan energi total di frame 2 yaitu apa? Sesaat setelah tabrakan. Ada apa aja? Ada EK dari si peluru dan ada EK dari si balok. Kita punya setengah dikali 0,005. Tadi VP-nya adalah 100 ditambah setengah 1,5. Kalau dihitung 100 kuadrat taruh kuadrat ditambah 0,5 kali 1 kali 1,5 kuadrat. Maka dapatlah adalah 26,126 Joule. Oke. Coba lihat deh. Total 1 kan sebenarnya energi kinetik kan? EK ya. Total 2 juga EK kan? Berarti apa? EK sebelum tumbukan tidak sama dengan EK setelah tumbukan. Kita udah bisa buktikan kalau ini adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Yang C minta apa sih? Perbedaan total sebelum kan ya. Ya udah. Berarti total di frame 1 dikurangin total di frame 2 sama dengan 400 dikurangin 26,126. Dapatnya adalah 373, minus ya. Kebalikan total. Ya bener ya. Oke. Positif ya. 37,874. Lihat. Ada energi yang tidak menjadi EK. Berarti apa? Ada energi EK yang diubah menjadi energi lain. Bisa aja diubahnya jadi energi potensial, gesekan, atau bahkan yang lain. Paham nggak? Ngerti? Paham. Oke, kita coba sekarang soal SMITB-nya. Soal ini ya. Soal tentang momentum. Bentar. Oke. Coba yang gampang dulu deh. Ini deh. Coba kerjain soal ini. Bisa Pak Dipta? Ya. Coba ya.
Dapat Pradipta? Belum, Kak. Oke, coba kerjain. Jawabannya B. B. Gampang ya? Ini mirip kayak tadi kan? Mirip kayak tadi ya? Oke, kalau udah, kita coba lagi. Nah, oke. Hmm, bentar ya. Coba yang ini deh, grafik. Oke, coba kerjain. Gampang sih, tapi udah cobain deh. Udah? Eh,
setengah FO. Ya, gampang kan? Kan impuls dapat dicari pakai luas dari grafik F terhadap T kan. Luasnya adalah setengah F0 dikali delta T. Yang lain apa? Gaya rata-rata dikali telang waktu kan. Nah, dengan kata lain, FAVG-nya adalah setengah. Oke. Lagi ya, coba lihat lagi. Oke, coba yang ini. Oke, coba kerjain. Hmm, 1,8. Dapat ya, gampang ya.
Oke, coba lagi. Oke, coba ini. Oke, coba kerjain. Oke, aku coba bentar ya.
Dapat? Dapat? 8. 8. Caranya gimana? Dari impuls ya? Iya, Impuls dapat dari pakai delta P kan? Atau dapat dari pakai luas grafik. Betul ya? iya. Oke, sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Eh, belum ada. Oke, saya kasih PR deh kalau gitu ya. PR-nya, bentar. PR-nya 2. Yang ini, sama satu lagi, yang ini. Kayak ini menerapkan konsep tumbukan dan momentum. Oke, nggak ada pertanyaan kan ya? Kalau nggak ada, berarti kita sudahi saja untuk sesi hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya. Berarti materi selanjutnya adalah dinamika rotasi ya. Oke, kita sudah tadi. Ntar catatannya saya akan kirim lewat WA ya. Oke, mari Pak Dipta. Ya, terima kasih Kak.